wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi amma ba'du. Teman-teman sekalian, bahasa Indonesia itu kurang kode jauh mencoba lebih belerok. Kalau khusus di musolanya Pak Bahar itu minta Jawa, jadi mulai awal sampai akhir Jawa. Malah bilu tabrak ya, lerok-lerok Pak. Permintaannya Jawa. Teman-teman sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini, malam Ahad, kita tetap mengadakan rutinan jagongan nyantai-nyantai, tapi mudah-mudahan casing kita yang nyantai ini dalam pandangan Allah adalah termasuk ibadah, karena dinilai sebagai majelis ilmu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan agar kita sama-sama memperoleh syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, kita sekarang ini ada di bulan Dzulhijjah. Kalau Masehinya adalah bulan Agustus. Agustus adalah bulan apa kalau nasional? Kemerdekaan. Kemerdekaan identik untuk mengadakan perayaan. Dan perayaan ini banyak yang diadakan sebagai rasa meluapkan kegembiraan, dan itu wajar. Wajarlah, bunga bahagia karena merdeka setelah dapat 70 tahun lebih ya. Merdeka 75 apa berapa? 75 tahun merdeka, bahagia. Cuma kemerdekaan neka, pelampiasan kegembiraan neka montak yerim. Setan ini pandai halus cara membelokkan manusia. Kalau nggak ada remnya, terlambat. Akhirnya mestinya dia tuh bersyukur, akhirnya menjadi mengkufuri. Contoh yang sering kita lihat sehari-hari di mana-mana, ya cuma bisa ngomong melolok lagi. Mau ketemu langsung dobrak tak mungkin. Beliau orang apa nih? Cuma bilang saja. Kanjeng Nabi juga begitu menyampaikan, belighu anni walau ayat. Sampaikan Muhammad kepada umatmu, kelem lo kelem urusan orang lain, yang penting kamu menyampaikan. Sehingga banyak orang yang terlampasnya sampai melanggar urusan kemaksiatan, melanggar undang-undang Allah Ta'ala. Lekaroan kalau niat sekali, bukan niat untuk perayaan ya. Niat lain lah, niat pesta gitu aja, bukan niat merayakan kemerdekaan. Lain boleh. Itu niat merayakan kemerdekaan, mensyukuri merdekanya negeri Indonesia, tapi dengan cara-cara yang haram, mabuk-mabukan. Ya, ada perempuan sambil joget-joget buka aurat, ketelak kabeh merkuri barang. Ini kan sama dengan wudhu, airnya bukan air suci, air najis. Wudhu pakai air kemeh, kan begitu. Kita alhamdulillah rupanya tambah lama tambah menurun, artinya sudah ada remnya. Wallah alam perjuangan siapa, yang jelas kita ikut gembira. Mudimin kan sarahnya, sekarang enggak. Entah ini karena memang kesadaran atau memang karena pandemi. Karena keadaan yang pada takut ada COVID mungkin. Tapi yang jelas ada hikmahnya kok tambah menurun. Perayaan boleh dan itu memang harus mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Tapi
kalau terlambat, nah, maka Allah menilai ini bukan syukur, tapi ini adalah kufur. Mensyukur asyakurongku dari Allah Ta'ala pasti ditambah. Sampai Allah Ta'ala memposisikan syukur dan zikir ini bergandeng. Dari tingginya kedudukan syukur, bersyukur, tasyakurna. Fadhkuruli azkurukum waskuruli wala takfurun. Ayo, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Dan ayo, bersyukurlah kamu kepadaku. Dan jangan engkau kufuri. Kedudukannya digandengkan antara zikir dan syukur. Padahal zikir tinggi. Oleh Allah digandengkan zikir dengan syukur. Solat Allahu Akbar. Tapi hati melayang kemana-mana. Engak ke pasar, engak ngetelak orang bina seratin, engak tang tegel se tak pate bagus, macam-macam. Itu bagaimana? Salatnya sah. Diterima apa enggak? Wallahu alam. Yang jelas menggugurkan kewajiban. Tapi pahala kayaknya tidak ada. Tapi gugur kewajiban. Kayak tagih sareng malaikat. Malaikat atin tidak mencatat ini tidak sholat, enggak. Karena apa? Sudah sholat. Tapi untuk pengaruhnya sholat tidak ada. Pengaruhnya sholat itu mengorientasikan sholat ongku dengan hatinya khusyuk, bisa tetirim fahsya wal mungkar, tak senang amat maksiat akhirnya. Dengan sendirinya tidak senang. Karena apa? Karena waktu sholat dia khusyuk. Sholatnya tak khusyuk ya enten. Mari sholat takut ngelos. Baca Quran juga begitu. Tak ingat ke Allah Ta'ala, tidak ada khasiatnya yang bisa pengaruhnya baca Quran tadi untuk mewarnai hidup kita, tidak bisa. Kenapa? Ingatnya tidak ada, tidak nyambung hatinya. Jadi wala zikrullahi akbar. Jadi zikir kepada Allah ini teki. Ini disandingkan orang yang bersyukur ini nanti gandeng. Allah Ta'ala digandengkan, diposisikan sama antara syukur dan zikir. Nomor dua, kalau orang ini betul-betul bersyukur dari Allah Ta'ala, ditambah. Dan tambahnya itu tidak ada koyit-koyitnya, langsung. La an syakartum la azidannakum, langsung itu. Kalau kamu bersyukur, akan saya tambah nikmatnya. Tapi kalau yang lainnya itu Allah Ta'ala ngoyitin, contoh kayak apa, memberi kaya ke manusia, ini Allah Ta'ala masih mengkoyiti insya'a, fasaufa yunikumullahu fasaufa yunikumullahu min fadlihi insya'a. Allah akan menjadikan kamu kaya insya'a, mun akarep Allah Ta'ala bedemunah suka-sukaan, suka-suka ya. Mun Allah Ta'ala karep jogi, mun tak karep enten. Apalagi ijabah, mengijabah doa. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini bisa dikabulkan, bisa tidak. Mun Allah Ta'ala karep dikabulkan. Kalau enggak, ya enggak. Wa taksifu ma tad'una insya'a, ada begitu nah. Wa taksifu ma tad'una ilahi insya'a. Allah akan mengijabai doa kalian wahai manusia insya'a, mun Allah Ta'ala akarep. Mun tak akarep maka doa terus ya tak dikabulkan. Cuma kita sebagai manusia qatu husnudzon pasti etrema gitu, qatu husnudzon. Kalau kita husnudzon pasti etrema engko bi Allah Ta'ala. Ada insya'anya Quran nih kan. Apalagi selain itu Allah Ta'ala menyeporah dusun orang. Ini ada terusannya insya'a juga. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala mengampuni dosa apa saja selain syirik, tapi orang yang dikehendaki. Bersenya kena mun ekarep. Maring rezeki
Pola mereka surat rajin duha, rajin baca selawat, bingkok ebin rezeki ngarep ya Allah maghfir moga sengkok banyak rezekina. Ini Allah Ta'ala suka-suka. Mon Allah Ta'ala karep bisa menjadi rezeki, turun sungguh rezekinya. Monten punten. Wa yarzuqu may yasha. Kan ada begitunya. Wa yarzuqu may yasha ada begitunya. Nah. Allah Ta'ala memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki. Mon akarep. Nerepet tobat juga begitu. Mon Allah Ta'ala akarep. Tapi mon kalau urusan bersyukur sobung, insya Allah sobung nggak ada. Siapa yang bersyukur kepada Allah Ta'ala pasti ditambah. Pasti ditambah. Mon asyukur. Ya Allah, saya berterima kasih atas kemerdekaan Indonesia. 75 tahun merdeka. Ngadaaki kumpulan majelis taklim, ngadaaki asalawatan dan bareng sebagai rasa syukur, pasti diterima karena niatnya syukur, pasti Allah Ta'ala dibales, ditambahi makmur. Tapi jadi monggo kula panjenengan di benah-benah ongku epikir apa betul kita ini sudah bersyukur ke Allah Ta'ala atas kemerdekaan negara kita Indonesia. Oh, kegiatan nama banyak maksiat berarti ya Allah Ta'ala dianggap kufur, benar syukur. Pantesan takdik barokah kan begitu. Seandainya semuanya bersyukur ongku, kegiatannya itu tidak ada maksiatnya, waktu merayakan hari raya kemerdekaan punten Indonesia akan menjadi gemah ripah loh jinawi ongku. Karena kufur tak bisa. Negara ini tanahnya makmur lagi, taman apa bisa tumbuh, tapi kita tidak bisa kaya, rakyatnya miskin-miskin semua, kalah dengan tanah yang gersang. Nandur pisang tidak bisa, nandur apel tidak bisa di Timur Tengah. Tapi semua buah-buahan ada. Rakyatnya kaya raya. Mungkin karena kita rakyat Indonesia ini lakar kurang pandai cara bersyukur atas kemerdekaan negara kita. Eka, nah, saya singgung sarang Pak Mat Yasin. Gelak kisah kurban saya. Pada saya orang katanya kadang kurban ini kula mari kurban dimen apa ki kurban boleh Pak. Lah songkono kurban ini pada bi salat duha. Mon bari marah duha kan tak pantas deku katanya. Kula ki duha pada panten Pak, kan tak pantas ya. Sabun tak pantas. Tak boleh tanya lagi. Kurban ini sunat. Bisa tiap tahun. Kalau dikerjakan waktu Dzulhijjah namanya kurban. Makanya di luar Idul Hijjah tak apa-apa. Cuma pahala yang paling besar adalah di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu di hari raya dan 3 hari setelahnya raya yang disebut hari tasyrik. Kalau barusan hari Idul Adha-nya hari apa? Jumat. Hari tasyriknya 3 hari. Sabtu, Ahad, Senin. Nah, selama hari-hari itu boleh 4 hari. Mulai hari raya Idul Adha, setelah sholat Idul Adha sampai Senin, itu pahalanya luar biasa untuk korban. Dan korban ini memang lelampahannya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad niru mbahnya yang bernama Nabiullah Ibrahim. Sekecil korban, sekecil korban. Yang sering kita dengarkan ceritanya itu ya korban apa? Onta 300, terus dombanya 1000, terus sapinya 100. Untanya 100, sapinya 300, kambingnya 1000. Mengkalkulasi uang berapa ini? Ya, soki Nabiullah Ibrahim. Kurban itu dia dikorbankan memang.
Lambek, kaya raya dan dermawan. Kalau satu kambing itu dianggap uang berapa? Sekambing 2 juta lah. 2 juta. Apel 1000. Berapa Pak? 2 miliar. 2 miliar. Mungkin. 2 miliar iya 2 miliar. Terus sapi di atasnya ya, anggap berapa? 2 bolok. 2 bolok sekame 15 lah minimal. 15 ya, 15 ping 100. Ping 300 sapi. Ini tahun TV kok tak tatap hitungan. Unta itu lebih mahal lagi harganya Pak saya. Lebih mahal dari sapi. Itu 100 unta. Berengaki hari itu. Geleng-geleng kepala semua manusia. Aduh, begitu dermawannya Nabi Ibrahim. Bukan cuma manusia, malaikat yang di langit dan bumi geleng-geleng. Luar biasa ya Allah, hambamu yang bernama Ibrahim. Padahal saya dulu mencaci maki tentang manusia. Kok dijadikan khalifah? Ternyata ada hambamu yang dermawan seperti ini. Yaitu Nabi Ibrahim mendengar pujian dari rakyat masyarakat banyak itu, keluar ucapan refleks. Wahai manusia, lau anna li ibnun la azbahannahu. Cek kun karo kambing, unta, sapi, andaikan saya punya anak dan diminta oleh Allah Ta'ala anak saya dikorbankan, saya korbankan. Oh, sebelum Ismail lahir nih. Sebelum waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak, belum punya putra, belum punya putra Nabi Ishak, belum punya putra Nabi Ismail. Kan biasalah yang gitu, mungkin kita gitu. Setelah punya putra sungguh, diingatkan oleh Allah Ta'ala. Setelah beberapa puluh tahun kemudian punya putra Nabi Ismail, waktu itu usianya sekitar, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Kan tak tega, 7 tahun. Lalu pada malam harinya mimpi, ya Ibrahim, binazarika. Ibrahim, penuhi nazarmu. Pagi-pagi Nabi Ibrahim mikir-mikir, ini mimpi apa dari Allah, apa dari setan? Bahasa Arabnya mikir-mikir tuh yatarawwa, ay yatafakkar, mikir-mikir. Makanya hari itu disebut hari tarwiyah. Yatarawwa fi'il mudhari', masdar tarwiyah. Jadi hari tarwiyah, tarwiyah itu artinya hari-hari mikir-mikir. Mikir-mikir Nabi Ibrahim, apakah ini dari Allah, apa dari setan. Tapi walaupun mikir-mikir ragu, beliau nyembelih juga hari tarwiyah itu. Kalau tidak salah nyembelih 100 sapi. Ya, pola dari Allah Ta'ala. Kok nyembelih dah? Nyembelih, kalau tidak salah berapa? 100 apa berarti? 100 sapi. Nyembelih. Kurban boleh 100 sapi. Setelah disembelih, bukan disembelih apa ya? Dikorbankan, disembelih, tiba-tiba ada api datang. Api datang ini memakan semua sapi yang 100 tadi. Nabi Ibrahim menduga, alhamdulillah, berarti etremah sareng Allah Ta'ala. Padahal enggak. Bukan itu maksudnya. Malam kedua mimpi lagi, binadzarika. Ibrahim, ayo penuhi janjimu. Malam kedua, akhirnya pagi hari yakin, oh berarti mimpi pertama itu dari Allah Ta'ala, sampai diulang 2 kali. Berarti saya beri dia lo terima pola. Saya beri saya berserah Allah Ta'ala. Sapi. Mungkin serajaan saya kepala. Akhirnya 100 onta disembelih hari Arafah. Ini jarang diceritakan. Disembelih. Setelah disembelih ternyata dibakar oleh api. Api datang tiba-tiba semuanya menghanguskan unta 100. Alhamdulillah, mulai terima dari Allah Ta'ala. Beri kengkorang. Malam ketiga mimpi lagi, bukan itu Ibrahim. Bukankah kamu dulu pernah nazar anakmu mau diberikan kepada Allah Ta'ala untuk disembelih?
akhir pagi hari kalau dalam cerita itu bukan pagi hari, malam hari itu dipanggil, dipeluk, dicium Nabi Ismail. Cium, dipeluk, tidak ada komen apa-apa dari ayah. Kena cium terus, hari saya pilih bingkok deku. Sampai begitu. Akhirnya siang hari beliau langsung bismillah menyembelih, niat menyembelih putranya. Disebut hari nahar, hari penyembelihan. Nah itu sudah cerita banyak kan, terus sampai selesai itu. Tak cerita akhir itu banyak itu. Jadi itu korban memang dari Nabiullah Ibrahim, diikuti oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad diikuti oleh kita. Loh, kalau korban dan akikah ini bagaimana, Pak? Korban akikah. Kalau akikah itu sunatnya dikerjakan hari mulai sejak lahir sampai hari ke-7, atau dikit tak bisa oleh Pak Protung Areh, atau tak bisa boleh pokok sebelum balik. Disunatkan tapi ya, bukan diwajibkan, disunahkan di akikah. Rata-rata engkau tak temani kakek kau lambat tangring tua miskin ke mana Jepang, tak teman di kaki kau di gimana ini? Oleh akikah tibi, ya jangan niat akikah ya. Akikah sudah sunatnya tidak ada ya. Sama dengan sholat duha. Bagaimana Pak hukumnya sholat duha setelahnya duhur? Nah kan bukan waktunya sudah ya. Yes, sholat mutlak gitu aja wis. Kita juga gitu. Bah kita mau di akikah dulu apa enggak? Yang jelas kalau kita ragu-ragu apakah kita pernah di akikah enggak oleh orang tua, kita niat korban. Korban pahalanya terserah kita wis. Niat dibagiin ke ibu, iya, niat dibagiin ke abah, iya. Untuk korban untuk dirinya sendiri tidak apa-apa. Kanjeng Nabi juga pernah begitu. Saya nyembelih niat untuk saya dan umat-umat saya. Jadi Kanjeng Nabi pernah nyembelih kurban kambing untuk dirinya sendiri, untuk semua umatnya. Malah Kanjeng Nabi pernah korban 70 kambing besar-besar. Di Kanjeng Nabi tak miskin, ini tak miskin ya. 70 kambing. Dan itu disembelih sendiri oleh tangannya. Dapat separuh diberikan ke Sayyidina Ali. Terus Ali nyembelih 70 kambing. Jadi seperti itu, korban nikah sunat, akikah juga sunnah. Dan akikah ini sunnah itu bagi orang tuanya, benar, bukan dari dirinya. Orang tua sunnah mengakikah anak. Batasnya mulai dari lahir sampai sebelum balik. Gampang adanya. Jadi ngomong kita balik diakikahi. Itu hukumnya sunnah, sunnah gitu. Jangan sampai mengatakan wajib, sunnah. Nah, kalau itu boleh tanyakan. Kalau belum diakikahi Pak, gimana anak saya? Itu pantas. Mau korban cek tanya Aki. Saya kemarin sudah korban, apakah sunnah korban lagi ya? Itu pada sholat duha gelak ya saya. Kemarin saya sudah sholat duha Pak, apakah besok masih sunnah sholat duha? Jadi itu hukumnya pada cara mentasarrufkannya, baik akikah atau korban, bagi 3, dibagi sepertiga ya. Untuk tetangga, untuk orangnya sendiri, untuk fakir miskin. Orang sendiri boleh ngambil. Cuma bedanya mon akikah neka lebih sunnah bagi masan ke orang. Nah, mengkorban bagi mentahnya. Daging matana itu mon korban. Maka kulah panjenengan, mari kita bersyukur. Caranya dengan tadi, termasuk kita sholat, kita sholat. Ini semuanya dituntut nanti oleh Allah Ta'ala. Mbah-mbah kita itu merebut kemerdekaan ini benih dari bin Salabin ya, benih hadiah ya dari Belanda kan enggak ya, hadiah enggak kan ya.
Beda dengan Malaysia ya. Kalau Malaysia kan hadiah dari Inggris, Brunei hadiah dari Inggris. Indonesia enggak ada hadiah. Inginnya Belanda itu seterusnya selamanya menjajah negeri ini, tapi direbut oleh bangsa Indonesia. Akhirnya merdeka. Merdekanya tepat tepat bulan Ramadan. Kalau tidak salah 17 Ramadan juga. 17 Ramadan, 17 Agustus. Dan harinya hari Jumat. Itu perlu diceritakan itu ke anak cucu kita. Itu pelan-pelan oleh orang-orang sejarawan Indonesia, saya penter-penter tapi tak bener. Itu mau dibelokkan. Penter tapi tak bener. Hijriahnya dihilangkan. Padahal 17 Ramadan, 17 Agustus harinya hari Jumat. Tepat orang apa asa. Malam Jumat biasanya gimana? Adiba, yasinan, itu semuanya doa mbak kita dulu. Dekuk kemerdekaan ya Allah, proklamasi kemerdekaan. Mantara, teka hajat, tidak ada halangan. Begitu semua berdoa. Makanya kemerdekaan itu jamnya sebelum duhur, sekitar jam 10. Karena setelah itu keburu-buru salat Jumat, Pak Karno dan semuanya. Dipaksa oleh pemuda. Sekarang Pak Karno proklamasikan jam 10-an itu, sekitar jam 10 proklamasi kemerdekaan menjelang sholat Jumat. Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik. Ramadan adalah Sayyidul Syahr, paling bagusnya bulan Ramadan. Artinya apa? Merdekaannya ini memang betul-betul layah tasib, di luar dugaan kemampuan akal manusia, murni rahmat dari Allah. Yang bambu runcing melawan bom nuklir ya, tak mampu. Ketepel mana, tak bisa melawan bom. Murni rahmat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala akarep merdeka engku. Arta kacang hijau yang tak lagi orang yang belum ngetela arta, bukan arta, ngetela itu adalah tentara. Lari Belandanya. Belanda. Memang kehendak Allah untuk memerdekakan Indonesia pada waktu itu. Tako. Coba setia arta tabur. Jelas hutan, Beri air itu kolak. baru masuk. Kalau dulu arta oleh mbah-mbah kita, mereka Bismillahirrahmanirrahim dengan beberapa doa tabur, Belanda ngetelak benih arta, tapi ngetelak tentara mengejar Belanda. Akhirnya Belanda lari terbit-bit, padahal nggak ada bayangannya mereka itu. Takut karena TV. Ketepel di mbak kita, batu itu pekan, pesawat jatuh. Setia, ketepel. Tepak kata tangga besok Jadi murni memang kehendak Allah Ta'ala. Indonesia sudah waktunya tidak dijajah oleh Belanda. Indonesia waktunya merdeka tanggal 17 Ramadan. Keng korban banyak, mbah-mbah kita darah, nyawa yang dikorbankan. Kita enak nyantai. Masa tega semangken kula panjenengan mensyukuri dengan kotoran-kotoran maksiat. Kan tak tega. Alhamdulillah kita kumpul begini. Ya alhamdulillah, setelah dilihat perjalanan tambah lama tambah bagus. Semaraknya Agustusan ini tak terlalu sampai ke arah maksiat, menurun. Lober total tidak mungkin, namanya orang banyak ini. Tapi menurun kayaknya. Banyak orang sadar. Entah karena sadar apa karena Covid. Wallah alam. Sampai Ramadan barusan ini pemuda-pemuda biasa menjauh dari masjid, semak ke masjid kapi, tobat kapi, takok. Ya, ada hikmahnya juga ya. Oke, itu aja sudah lama ini, sudah banyak ini ya. Mohon sekali toh, muka-muka kita semuanya
dituntun oleh Allah Ta'ala, tambah lama tambah menjadi orang baik. Mudah-mudahan jagongan kita, casing-casing jagongan seperti ini Allah Ta'ala diridhoi, sehingga kita pun nanti ketika sudah pindah ke alam berikutnya dan diganti oleh generasi selanjutnya anak-anak kita, kita sudah menanam kebaikan. Neka parloh. Karena bagaimanapun kegiatan seperti ini tidak terlalu menyita waktu, tidak terlalu menyita biaya. Kalau urusan hikmahnya, manfaatnya tak kalah bi acara-acara senang kuiterop macam-macam. Sementing online. Itu aja yang kami sampaikan. Salah luputnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar itu murni fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ini dong, oke tanya. Monggo tadi. Anu apa ya? Udah karena soal kekadle soal kekadle orang seakeka nikah oleh paring iki. Oleh. Pas terus mun nazar. Sebenarnya ibaratnya gula tero ala kuah nikah, gula mun berhasil, gula tero maringna Mun nazar empon tak usah. lo oleh paring lagi oleh anu. Jak deer. Mun nazar iki. Mungkin perbedaan nikah kan mun bagi kasih gula orang awam kan di Takut apa? Takut niatnya nazarnya tadi 100% kambingnya itu diserahkan ke orang. Kalau nazar jangan makan sekali, kasihkan semua ke orang lain. Biasanya kalau orang keinginan cita-cita apa saja kretek, mon disertai nazar ini kan tidak luput, artinya pas banyak diistijabai oleh Allah. 99% terkabulkan. Mau berbinazar. Yang coba nah, begitu tercapai lupa. Contohnya Nabiullah Ibrahim tadi, lupa. Seumpama Nabiullah Ibrahim tadi itu terus lengah, tidak menghiraukan, ada musibah yang terjadi kepada beliau. Jadi kula panjenengan mun tero teka hajat nazar. Bener. Engkau mon panen dia, mau sampai oleh Surya panen engkau nazar begitu, mau apa nyumbang apa itu tercapai, 99% tercapai, biasanya begitu. Pemantep ya, biasanya begitu. Cuma penyakit ketika dapat lupa. Oh tapi tak lupa yang pemelupa. Itu bahaya. Maka kekayaan yang kita dapatkan tadi hanya sebentar, lalu memakan dirinya, tak awet.